rajin tapi ngomongin orang juga rajin. Mana orangnya? Nggak ada ngaku. Banyak nggak suami yang rajin tapi maki-maki bini juga rajin? Banyak nggak? Banyak nggak? Mohon maaf Ustadz, mungkin kiai termasuk saya, sholatnya rajin tapi iri dengki juga rajin. Banyak nggak? Ini mas seri yang ngomongin orang di sini Pak. Di kampung saya begitu banyak, sholat rajin, bikin dosa juga rajin. Orang kampung saya. Tapi yang saya tahu sih dari sono, yang tinggal di sono tuh pindahan dari sini. Dan begitu orangnya. Kenapa kita perlu sholat Bu? Kita mau kemana? Coba mau kemana? Kata Allah, fa aina tadhhabun? Hai hamba-hambaku, kamu mau kemana? Ayo. Ibu kalaupun mau cari dunia nggak bakal dapat banyak. Kalaupun dapat banyak nggak akan pernah puas. Kalaupun ia puas tidak akan selamanya. Pasti dan yakin. Ibu pakai kerudungan 350.000, contoh. Baju 3,5 juta. Kaos kaki 5.300. Yang ratusan ribu, jutaan sama 5.300 ada yang dibawa mati apa kagak? Makanya sering saya sampaikan di mana-mana itu lagu di Ustaz Diri Sulaiman ya. Orang kaya masih bocah belum mati aja mudah saja. Oke, kita bagi-bagi tugas. Saya bagian nyanyi, ibu bagian mati. Bilang mati maksudnya. Kita teriak sama-sama supaya ingat mati ya. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja rakyat biasa mati. Ustadz Zaki mati. Jangan apa Tom? Ada masalah gua. Lah Ustadz lagi sehat-sehat tadi kata mati. Tapi kan pasti bakal mati ya Bu ya. Makanya Allahu Akbar. Setiap Allahu Akbar ada saatnya nanti kita akan begini sendiri dan berbalik-balik lagi. Kapan? Saat tubuh sudah terbujur kaku. Siapa yang bisa nolong? Bukan suami. Mana mobil yang mewah Toyota Alphard? Nggak ada, ikut ke dalam kubur. Mobil yang bakal kita naikin atu-atunya Bu, ibu nggak perlu nyewa, nggak perlu merental, nggak perlu beli, ya mesti udah nyiapin. Di sini ada keranda, ada. Batang, ada. Di mana taruhnya? Di samping. Ibu sering-sering lewat situ kan. Karena itu bakal kita naikin serius Bu. Ini kendaraan paling keramat nih Pak. Siapapun yang naik kendaraan ini pasti mati. Bukan buat orang mati. Tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ada waktunya ntar kita. Itu keranda udah nungguin tuh lagi nganggur. Bener dah. Dia lagi ngomong, ayo ini yang pada datang siapa yang duluan ya. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya saya belakangan bapak ibu duluan, kan ada. Lah kan kalau orang mati dicabutnya sistemnya sistem apa Bu? Sistem cabut, bukan sistem urut. Makanya kalau habis sholat Allahu Akbar diiftitah kita baca apa? Ini nanti amalin lagi. Inna salati wa nusuki wa mahya ya. Ingat wa mahya ya. Mim ha ya alif ya wa mahya ya. Jangan mudah salah, lantang keras salah lagi. Inna salati wa nusuki wa mahya ya. Janganlah saya jangan diajarkan. Wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, inna sholati sholatku wa nusuki semua ibadahku wa mahyaya hidupku tiap hari wa mamati lillahi rabbil alamin cuma untuk ya Allah. Entar ujung-ujungnya pas Allah ambil nyawa kita dalam kalimat la ilaha illallah. Mau kemana Pak?
Dikasih sehat aja kita udah bersyukur sekarang ya. Iri dengki, udah banyak-banyak sebut alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Disitulah kita ingat suatu saat kita akan mati. Manusia udah gak punya daya. Orang yang hidup terus mati, yang tadinya mandi sendiri jadi dimandiin, udah gak bisa ngapa-ngapain. Yang tadinya sholat sendiri jadi sholatin. Yang tadinya ngaji sendiri jadi ngajiin, yang tadinya jalan sendiri jadi jalanin. Di Batam, jangan-jangan di kampung sini jenazah jalan sendiri kan ya? Ya Allah Bu, kita bakal dibungkus pakai kain kafan, cuma 2 lembar. Kita punya bapak dulu masih hidup, sia-siain ya. Anak zaman sekarang kalau cium tangan coba pada keder. Orang dulu kenapa hidupnya berkah, benar-benar cium tangan, yang dicium tangan benar dia. Anak zaman sekarang yang di sini saya takutnya ntar 2024 salaman kemarin. Mumpung orang tua masih ada, turun di kafanin. Ya Allah Bu, kita kalau udah sendiri di alam kubur mau ngapain, mau kemana? Makanya kenapa kita dulu Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi. Kata ruku begini, manusia lu tadi diri perkasa ya, boleh ya. Ntar lama-lama lu bakal membungkuk. Hati-hati, makanya jangan sombong. Yang namanya manusia, segagah-gagahnya manusia, sejalan dengan waktu, kulit mulai kendur, pandangan pada lamur, uban bertabur, gigi mulai gugur, makan cuma makan bubur. Orang kalau cuma makan bubur, tanda-tanda dekat geliang kubur. Mau kemana? Dulu ibu lagi masih muda, seksi, baheno, demplon, asoy. Dulu masih muda, sekarang Bu makin tua, makin seksi, makin peot. Bu, dulu muda, seksi, makin tua, makin seksi apa makin peot? Makin peot. Itu opang, tahu opang? Ojek pangkalan, udah seket ngangkutnya mah. Nah, kalau yang naik AB kan kita resep, yang naik ABG, tukang ojek kan resep ya. Polisi tidur masih jauh juga udah direm sama dia. Rezeki istirahat. Dan sekarang yang naik neneknya ada polisi tidur, hajar bre. Dan sampai di tujuan tukang ojek kayak ada pusat ini hilang. Ojek nyangsong di pohon. Udah Pak, jangan sombong, saya tidak terasa umur udah 43 ya. Saya tahun 79. Dulu roman-romannya terasa ya Allah, kita masih pada kecil. Makanya saya suka sedih kalau dikirimin foto-foto zaman dulu tuh main di saya. Nah, saya lihat anak saya tuh udah kayak lihat saya dulu. Ya Allah, dulu masih segitu. Coba lihat. Anak kan kita kalau bisa jadi anak-anak, pengen jadi anak-anak nggak puyeng. Betul nggak? Lihat tuh anak saya tuh, nggak ada puyengnya, pisang digadoin. Orang nggak dibungkusin apa? Gak jadi bocah mah happy. Kenapa? Karena tujuannya nggak muluk-muluk bocah Pak. Dia mah asal main bola juga happy, betul nggak? Asal lari-lari di lapangan juga happy. Kenapa? Tujuannya sederhana, nggak ribet. Semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak kemauan, semakin pusing. Makanya sholat itu untuk menyederhanakan kemauan hidup kita. Nah, makanya kita ruku, jangan sombong. Habis ruku ada namanya gerakannya apa? Iktidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Bapak Ibu yang pernah usahanya bangkrut, jatuh, bangun, puji Allah, sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, aku tahu Engkau maha kaya ya Allah.
Aku tahu Engkau adalah zat yang maha memberikan segalanya. Kami tidak punya apa-apa. Antal qawi wa nahnu du'afa. Ya Allah, Engkau yang maha kuat, kami ini serba lemah. Antal ghani wa nahnu fuqara. Engkau yang maha kaya, kami serba fakir, gak punya apa-apa. Makanya habiskan kita sami Allahu liman hamidah, kita sujud ke bawah, nempelin sesuatu yang paling penting. Nih kepala paling penting. Ini mahkota kita, Pak. Ada teman akrab kita mau nraktir makan, yang ditepak bahu. Coy, lanjut seneng nebak bahu tanda akrab. Sekarang ibu mau diajak makan sama teman akrab yang dikeplak pala. Makan. Tidak sombong. Lu ngajak nraktir, mau ngajak berantem. Pala ini kalau dikeplak marah, tapi lihat cuma orang Islam yang mau nempelin pala sampai di atas tanah. Cuma orang Islam. Padahal ini kepala paling penting ya. Di jalan sini nih, jam 11:30 ada yang lewat, nggak ada tangannya. Maaf, masih bisa dikenal nggak? Dari apanya? Kepalanya. Ngeliat no si Anum. Kok tahu kepalanya ada? Jam 12 kurang 15 ada yang lewat, maaf nggak ada kaki yang masih bisa dikenal, nggak bisa dari palanya. Jam 12 ada yang lewat nggak pakai pala, bisa dikenal. Abur, pala penting, makanya ini jadi identitas. KTP yang dipoto apa? SIM yang dipoto apa? Paspor yang dipoto apa? Identitas. Saya belum pernah lihat ada orang punya KTP-nya cakep, mengkilat itu laminating, yang dipoto dengkul, ada? Ibu, dulu waktu mau dinikahin sama suami, yang bikin pertama kali jatuh cinta yang ibu lihat apanya? Pahala. Udah jatuh cinta gara-gara pahala. Ibu dinikahin sama suami yang bikin ibu jatuh cinta, kepalanya Ustaz, kepalanya bagus banget. Yang bikin jatuh cinta mukanya dari mana? Di depan. Kita tempelin di atas tanah. Kenapa nempelin di tanah? Bu, oi, masih hidup? Kirain ngomongin mati, udah mati aja dulu. Kenapa kita tempelin ini di atas tanah? Suatu saat ini yang tempelin orang. Saat kita udah gak bisa ngapa-ngapain, dahi kita yang nempelin orang lain. Almarhum Olga Saputra, kurang terkenal bagaimana, meninggal, selesai. Almarhumah Jube, tahu Jube, Bang Jube Bang. Meninggal, saya yang bawa ke kuburan, tapi keluarganya nggak ada yang bisa. Ustaz, kita nggak ada yang berani nguburin, takut salah. Ya Allah, sian apa? Saya lagi yang nguburin, nempelin lagi dahinya. Bang Sapri, tahu Bang Sapri? Yang masak air nggak pernah matang. Nah, meninggal, ya Allah. Tapi saya heran dah, apa ya? Setiap ada pelawak, artis sakit, saya nengokin, nggak lama mati Pak. Ya benar. Olga sakit, saya minggu meninggal. Budi Andung, saya nengokin meninggal. Hendrik Ceper, saya nengokin meninggal. Kiwil 2 bulan yang lalu sakit, belum saya tengokin udah WhatsApp saya. Ustaz Jaki belum, nggak usah tengokin gua ya. Kenapa Bang? Ternyata kalau belum mati, tuh. Kita nggak pernah ada yang tahu apa sih yang kita bawa, nggak ada. Makanya kita perlu Allah lewat sholat. Sujud ini dahsyat. Kita ini makhluk tanah. Sujud 1 rakaat berapa kali? Sampai 2 kali. Berarti subuh 2 rakaat udah berapa kali kita nempelin dahi? 4 kali. Cuma orang Islam bangun pagi belum ngapa-ngapain udah ingat nama tanah, tempat kita kembali. Cuma orang Islam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena memang hakikatnya kita ini makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Asalnya dari tanah, makan sumber dari mana? Tanah. Nasi dari beras, beras dari padi, padi muncul dari mana? Tanah.
Singkong dari mana? Tanah. Ubi? Tanah. Telur? Ayam. Gimana telur dari tanah? Telur dari? Ayam dari? Telur dari? Ayam dari? Telur dari? Nih pertanyaan nih, duluan mana dulu yang nongol pertama kali di bumi? Telur apa ayam? Telur dari mana? Ayam dari mana? Ini sampai kiamat berantem nih. Kita jadi ngapain ngomongin telur sih? Makanya kita tempelin wajah di atas tanah, wajah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Nah, kita nggak bahas semua ya, karena waktu. Ada gerakan yang paling terakhir, gerakan apa ya? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kanan. Salam mau bilang sama kita, bang, lupa tadi sholat, khusyuk, bacaannya cakep, mantep, udah kelar sholat lo, lihat anak yatim. Kasian, lu sholat perut kenyang, dia kelaparan. Kalau sholat tuh mau sempurna, sedekah. Tuh ada anak yatim, nafkahi. Nengok lagi ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Lihat lo kan habis sholat, lihat janda tua, nafkahi. Yang sebelah sana banyak janda muda. Anak saya nonton. Tuh, jadi nggak pernah ada yang tahu. Kita salam itu artinya apa? Orang yang sholat dengan gerakan salam diajarkan untuk peduli terhadap sesama. Kita nggak pernah tahu, ya Allah ibu, sayang ya, mati itu sistemnya sistem cabut. Siapa yang mau Allah cabut itu haknya Allah. Kalau seandainya sistemnya sistem urut kan enak ya. Misalnya malaikat turun di ke masjid ini megang mic ngomongin ke masyarakat di sini. Kampung masjid gitu ya, ada pengumuman, saya malaikat pencabut nyawa nih, tolong siap-siap, saya mau ambil nyawanya yang namanya diawali dari huruf A. Bapak Ahmad hilang ya, besoknya B, besoknya C, paling enak nama saya Z, Zaki Mirza Z. Tapi kayak juga aku pas mati udah gak ada yang nguburin. Orang sepi, nggak nguburin diri sendiri saya. Makanya sama Allah dibikin random. Ada yang udah sakit berbulan-bulan kagak mati-mati ya. Anak udah nyakitin warisan aja. Ada nggak pakai ngomong lah mati. Berapa banyak tuh yang kena serangan jantung? Kata dokter serangan jantung. Bahasa kampungnya apa dah? Angin duduk. Ini angin paling bahaya sedunia, duduknya bikin mati. Bagaimana loncat tuh angin? Udah dah Pak. Nih saya mau pesen nih. Nih tahun 2024 bentar lagi nih. Nih tahun politik nih. Betul nggak? Semua lurusin niat dah. Yang mau main politik lurusin niat lillahi ta'ala. Ntar nih Bu, 2024 jelang 2024 pertengahan tahun ini 2023, oh banyak manusia yang tiba-tiba jadi malaikat baik. Bener nggak? Ibu tenang, sembako aman kan? Minyak sayur banyak yang bagi, bener nggak? Saya tanya nih ibu-ibu nih, kalau ada yang bagi minyak sayur, ambil apa kagak? Ambil kok. Rezeki, betul nggak? Ada yang ambil beras, ambil nggak? Ambil. Ada yang ngasih sabun mati, ambil nggak? Oh, kasihan amat susah amat nih. Ambil sabun mati diambil. Lihat dah ntar 2024. Serumah satu keluarga. Bapaknya merah, ibunya kuning. Anaknya hijau. Kenapa? Mumpung gratis. Makanya orang Betawi yang boleh sombong. Lagu lu sombong, kayak buang nih sama jejik, sedang.
Lu jangan segala ketantang betenteng ya, bapak lu pakai kaos partai. Dan gitu, lu jangan pakai ketantang betenteng. Mak lu pagi sayur jangan tin. Ya kita mah tahun 2024 yang mau jadi dewan, bupati, silahkan. Kudu ada orang Islam, tapi jangan lupa banyak orang yang sebelum jadi pejabat dia rajin ngamalin ayat kursi. Udah dapat kursinya lupa ayatnya. Betul nggak Bu? Masalah milih mah masing-masing, ibu sembako ambil Bu, rezeki minyak ambil, nggak banyak yang bagi kita dagangin. Benar nggak Bu? Makanya hati-hati tahun 2024. Jabatan cuma 5 tahun, tapi tanggung jawab kita tuh dunia akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini udah jam berapa nih? Ya. Bukan apa-apa Bu, saya di siang ada pengajian di rumah saudara. Begitu sore saya harus ke bandara. Dari bandara saya sama anak saya ini harus berangkat ke Singapura pada acara besok pagi. Lusa kudu mampir ke Malaysia, ada seminar. Besoknya lagi pulang transit di Brunei Darussalam. Itu semua kalau ada yang undang. Mama kami udah kencang banget, amin. Dalam hati dia, gila Ustaz Jari, jadwalnya lebih padat dari Ustaz Abu Somad. Ya namanya lagi halu, apa juga dikata kan gitu. Jadi kita jaga sholat kita Ibu ya. Orang yang sholat tak bakal ngelawan sama lakinya. Kenapa? Karena dia tahu ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sholat, mak-mak, masya Allah, kalau dia lagi sholat, dia paham, nggak boleh melawan sama suami. Suami pulang kerja, dia tanya, Papa, Beb mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau akoh dulu? Dan begitu nanya ya, tanya jawabnya sopan. Tapi ini Pak kalau lebih deket sama laki sering kita lihat nunjuk bukan pakai telunjuk lagi Pak, pakai bibir. Mana sih belakangan? Gue monyong begitu Israel lewat lah kelar. Dimandiin Makanya orang yang sholat bakal jadi orang baik. Orang yang sholat nggak ada gibah dan fitnah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepengennya sih waktu kita panjang. Tapi udah saya bahas tadi, saya padetin dah tuh. Kenapa kita sholat dari gerakan Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud sampai kita salam, kenapa nengok kanan dan kiri. Tadi ada yang banyak belum dibahas. Kenapa kita baca surat Al-Fatihah? Kenapa ada duduk di antara dua sujud? Kenapa lagi tasyahud kita nunjuk begini? Walaupun ada yang lurus, ada yang nyari sinyal, asyhadu alla nggak usah itu perbedaan khilafiyah. Satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah, itu prinsipnya. Itu aja yang saya sampaikan. Bapak Ibu nggak bisa lama, saya lihat jam sebentar lagi juga masuk waktu zuhur. Izin, saya udah ngomong ke panitia, saya kudu langsung ngegas. Ada acara emak saya di daerah Pondok Kopi. Kebetulan kalau udah yang nelfon, waduh, hati-hati dah kalau ada urusan sama emak ya. Maafin saya lahir batin Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita menjadi berkah buat semuanya. Salam buat keluarga. Usikum wa hidayah bil taqwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.